Makanya Nabi aja begitu, Anda ini jangan sok-sokan. Waduh, pulang gara-gara rumah kotor. Ini gimana sih nggak pecus? Rumah kayak kapal pecah. Halo, Anda siapa? Ngasih nafkah cuman 1 juta aja bentak-bentak. Yang dikasih 50 juta aja belum tentu nurut. Kok Anda ini berharap nurut? Ya keliru. Jangan begitu sama istri itu ya. Ini kali ini saya bela ibu-ibu. Tenang Bu ya. Nah, ngopi dulu ya Bapak-bapak ya. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Bapak Ibu ini dikatakan di sini, wahai bapakku yang keibuan, kalau kamu diperintah Tuhanmu maka if'al, lakukan. Lah ini loh, jarang-jarang anak jarang ketemu bapaknya, tiba-tiba sekali ketemu apa? Disuruh nyembelih. Ibunya jarang ketemu, dia ke istri yang kedua kan, baru datang ke sini suruh nyembelih, ya lakukan. Maknanya Nabi Yuna Ibrahim mampu sukses mentarbiyah seorang ibu dan anaknya. Mampu mendidik. Apabila sudah perintah Allah, udah jangan banyak cengkonek. Kan begitu. Ini ndak, oke kalau ini disuruh Allah. Bebas. Tapi tidak cukup sampai situ. Setatkala, nah ini saya kemarin pada saat ke Mekah, itu ditunjukkan ada mutawifnya itu. Di situ ada tiang. Bukan tugu. Tugu ini dibangun oleh orang Arab. Di sini di mana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ndak disembelih. Berdekatan dengan Jamarot. Kita menuju ke Jamarot, nah itu sebelah kiri. Nah itu kalau nggak tahu, itu kalau dari daerah mana ya. Saya lupa itu, kalau di Mekah itu kan luas sekali ya. Intinya sebelah kiri saya Jamarot ada di depan saya. Masya Allah, lihat begitu. Nah, itu Jamarot itu tempat Romel Jumroh. Kita ceritakan di sini. Di situ ada tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam disembelih. Pada saat itu, tatkala kita 3 orang ini, baik Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Yuna Ismail alaihissalam, kemudian siapa istrinya Nabi Ibrahim? Jangan sampai bilang Bu Ibrahim loh ya, keliru ini. Kebiasaan bapak-bapak ini, Bu Ibrahim. Nah ini kemudian Sayyidatuna Hajar datang bertiga. Pada saat itu di suatu tempat hendak mendatangi sebuah tempat yang Nabi Yuna Ismail mau disembelih, apa yang terjadi? Ada setan. Lah ini loh, kalau kalian itu, kita ini sudah mau berbuat baik, pasti diuji. Yang uji Allah melalui perantara siapa? Ini setan. Setan bilang begini, Ismail, ini bapakmu nggak suka aja sama kamu. Kamu itu mungkin dia mau membela nih dari istri yang keduanya enaknya. Apa segala macam, banyak lah itu omongan. Apa kan? Ini perintah dari Allah, kamu itu setan kurang ajar. Ambil batu dilempar. Menjadi jumlah olah. Yang kedua, istrinya, ini kalau perempuan ini paling baperan ini. Nah, ciri-ciri orang baperan itu ya kayak cewek jadinya, nggak boleh baperan. Lah ini digitukan sama saya. Cewek ini baperan ini. Ini paling dia itu saking sudah punya anak dari istri kedua. Dia sudah nggak sayang kamu sama anakmu. Kamu itu loh punya anak baru umur segini sayang-sayang kok disuruh nyembelih. Ini setan ini. Dilempar. Nggak baper ini Sayyidatuna Hajar. Lalu apa yang ketiga? Anaknya nggak bisa. Istrinya nggak bisa. Ini Ibrahim ini. Kamu itu gak sayang dah. Lo umurmu 80 tahun. Kamu belum punya anak, sekarang baru punya anak. Masa gitu? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin kalau Allah. Ini setan dilempar. Maka atas kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah di sebuah tempat. Tempat tersebut kemudian anaknya dibaringkan, kemudian diambil pedangnya, kemudian disembelih, kemudian tatkala ini belum terluka, Allah mengambil Nabi Yuna Ismail diganti dengan seekor domba atau kambing. Kemudian matilah domba tersebut. Sehingga sekarang itu di bulan Dzulhijjah ini amalan menjadi amalan yang sangat luar biasa. Antum tahu yang digoda setan di pertama, yang kedua, ketiga menjadi syarat salah satunya ada yang mengatakan rukun di salah satu madhab, ada yang mengatakan menjadi syarat wajibnya. Yaitu Romel Jumroh. Jadi orang ibadah haji ke sana yang antum idam-idamkan itu Romel Jumroh itu karena menghargai, mengabadikan syariatnya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, inna sholati wa nusuki, wa nusuki? Apa kata-kata wa nusuki itu?
Nusuk itu adalah ibadahnya Nabi Ibrahim yang dilanggengkan sampai sekarang oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kan ada syariat itu memang dimulainya dari Nabi Muhammad. Tetapi ada syariat itu, contoh Romul Jumroh ini dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Termasuk, nah bapak-bapak ini sunat itu dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam yang dilanggengkan. Ini berarti apa? Dari dulu turun-temurun sudah ada syariatnya. Dari sini kita akan membahas bagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dalam menjalani ujian dari Allah. Satu kuncinya adalah sabar. Sampai Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu menilai pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited. Kalau Allah menyuruh ibadah, biasanya detail itu ibadahnya. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian sampai duduk di masjid sampai waktu isyraq disambung 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Barang siapa yang sholat isya berjamaah sampai maka dikategorikan seperti separuh malam sholat tahajud. Saya ini sergep-sergepe, lepas sergep. Itu sholat tahajud setengah jam, 1 jam paling. Wah, udah nggak kuat ini. Ini kita setengah malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah kayak tulul lail, seperti apa? 1 malam full kita tahajud. Kalau kita sholat qobliyah 2 rakaat, fadilahnya ada 2. Itu kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa di dunia itu semua beserta isinya. Termasuk anda baik itu milik saya. Karena apa? Saya sholat qobliyah subuh. Lek sing sholat. Lek ada yang lebih khusyuk, ya saya kalah. Begitu ya. Lah ini kan luar biasa. Sholat subuh 2 rakaat itu. Kalau kita alam nasroh di rakaat pertama, alam taroh rakaat kedua. Kita dibebaskan dari penyakit. Loh, enak. Berarti Ustadz ini tadi nggak sholat ini ya. Nggak sholat qobliyah ya. Iya. Saya tadi kerinan karena tadi malam habis kajian itu mulai sudah malam, habis itu enggak tiba-tiba komat nyampe masjid, komat habis itu langsung kajian. Tidak sholat qobliyah. Loh, malah kering sedino gini. Nah, maknanya apa? Allah dalam meminta antum beribadah, takarannya itu sudah jelas. Tapi bayangkan kalau Nabi Allah meminta antum untuk sabar, pahalanya tidak terukur. Apa sih fadilahnya? Kata ulama, li'a'dhamil jaza, karena saking agungnya pahala yang mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sederhana, sering kita bahas, kalau seandainya ulang tahun, kalau istri jenengan antum kasih sekedar roti, ya jangan dimainkan. Oh, surprise roti kacang 5.000 rupiah, ya jangan. Istri Anda marah. Surprise apa ini? Mie ayam, jangan. Kalau surprise-nya itu, inilah Nmax seandainya atau Ribbon, wah itu kan seneng itu kan. Istrinya walaupun nunggu berbulan-bulan, tidak masalah. Warihannya pun antum tutup matanya muter-muter, tidak masalah. Itu kandeng saking agungnya. Begitu juga Allah merahasiakan pahalanya orang sabar ini, maka karena saking gedenya. Nah, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, beliau sabar dalam menghadapi ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu kalau kalian korban nggak dapat apa-apa, darahnya apa segala macam itu nggak dapat. Tapi Allah malah membagi kalian derajat takwa. Takwa itu di luaran sana, sulit antum dapatkan. Tapi barokahnya antum korban, itu takwa antum dapat. Bahkan antum berkorban itu yang antum dihargai sampai di awal Dzulhijjah disunahkan jangan motong kuku, jangan motong rambut. Karena apa? Rambut bulu antum itu yang tumbuh di sini apapun semua akan dihitung mudhakhi, orang yang berpahala untuk sebagai pengorban. Antum semakin lebat jenggotnya antum ada, enak itu. Jangan dipotong. Setelah dipotong baru antum potong. Dipotong boleh apa enggak Ustadz? Ya boleh, tapi enggak dapat pahala sunnah. Bayangkan, seandainya korban antum kambing, lek tuku kambing beli bulunya yang lebat. 1 bulu dihitung
Setetes darah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya gede. Rasulullah itu senantiasa berkorban setiap tahunnya minimal 2. Yang pertama, hadza li Muhammad wa ahli. Ini untuk Muhammad, diri Nabi Muhammad dan keluarganya. Berarti boleh. Jangan keliru itu sampai sekarang saya ya, nanti istri saya, anak saya muter. Enggak, setiap tahun ya sudah, untuk satu keluarga boleh. Nah itu itulah itu. Yang kedua, apa kata Muhammad? Hadali ummati Muhammad. Loh, tahu ini Nabi Muhammad yang orang-orang nggak punya uang ini loh, yang nggak pernah korban, ya sudah dikorbankan. Alhamdulillah, berarti wis dikorbannya Nabi Muhammad, iya. Tapi ingat, kalau Anda pura-pura nggak punya, dibikin nggak punya betul itu sama Allah. Nah, ini ada cerita sedikit di Medan. Ini teman saya yang cerita. Ada orang itu ya alhamdulillah sudah mapan lah. Dia itu kredit motor, gajinya ya lumayan, apa segala macam, belikan sepatu anaknya bisa, makan ya bagus. Suatu ketika ada bantuan dari pemerintah, apa itu, balsem begitu ya. Nah syarat balsem ini di daerah sana, di daerah Kanopan, itu apa? Itu harus memiliki surat tanda miskin begitu ya. Saya nggak tahu begitu ya. Surat tanda miskin. Tiba-tiba dia ngurus surat tanda miskin ke kelurahan. Mau ngapain ngurus surat tanda miskin? Tadinya kan labelnya belum miskin. Ditulis pakai ditandangani Pak Lurah lagi, RT lagi, bahwasanya Anda miskin, begitu kan? Sampai 3 bulan, apa yang terjadi? Kredit motornya dijabel oleh leasing. Anaknya yang minta SPP nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Loh kenapa? Secara dia evaluasi, hitung-hitungan gaji dia nambah balsem, nambah duit nggak? Nambah. Tetapi apa kata Allah? Loh lah kamu daftar miskin, ya tak gawe miskin. Iya enggak? Loh itu loh, sama Allah itu donnya yang benar. Ya Allah saya kaya, kaya kan saya. Masa ya Allah orang-orang sudah mandang kaya, antum nggak jadi kaya kan saya. Lak zong ini, koyok apa ini? Tong nyaring bunyinya, kaya tapi nggak kaya. Tapi kalau antum berusaha mengatakan saya kaya, maka Allah mengkayakan anak. Allah mengatakan ana inda donni abdifi. Aku itu dalam rangsaka hambaku. Kalau aku ini kaya, dan saya ini alhamdulillah. Dulu tatkala saya SMA itu, waktu kuliah itu sering saya itu dipanggil, bos, apa kabar bos? Seneng saya itu kalau teman sama orang-orang Medan, Sumatera itu. Dikit-dikit panggil saya bos. Alhamdulillah. Ya enggak isi duit karyawan lah saya dipanggil bos sekarang itu kan. Lah iya enak. Makanya kita itu dalam prasangka sama Allah. Kalau prasangka kita, aku ini miskin, ya dimiskinkan. Anda daftar kok. Wong ditandatangani RT dan lurah kok. Makanya jangan sampai ada yang mau daftar miskin di sini. Jangan lah. Berarti ayo sekarang bilang ke Allah, aku daftar kaya ke Allah. Afirmasi diri Anda. Don ini dibikin daftar kaya. Ya Allah, saya daftar termasuk orang 10 besar di Indonesia yang memberi zakat terbesar di Indonesia.